pertanyaan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dianggap sukses nih oleh advokasinya oleh BP BPMP ya, BPMP Papua. Yang pertama, pemulihan pembelajaran. Pemulihan pembelajaran ini bagaimana program-program kegiatan literasi memorasi bisa dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sektor pendidikan sekolah-sekolah ya. Bagaimana menurut Pak Kadis terkait bisa sukses BPMP melakukan advokasi terkait dengan program pembelajaran? Untuk implementasi pemulihan Merdeka Belajar, banyak program kegiatan yang kami sudah ditampung, baik dari kami yang aktif meminta maupun kami mendapat undangan dukungan Bapak Kepala BPMP untuk dalam rangka meningkatkan program angka numerasi daerah, literasi daerah. Bapak butuh apa, nanti yang menyediakan saya apa, Bapak yang mana. Jadi menurut saya, dan betul saya mengundang sejumlah kepala sekolah, guru, saya hanya menyiapkan tempat kegiatan dan yang lainnya itu memang komitmen apa yang disampaikan oleh beliau tidak berubah. Dan kami sudah rasakan, saya tidak menambah, saya tidak mengurangi, dan terima kasih kepada Pak Dokter dulu. Bahkan tadi malam di jam setengah 11 malam itu salah satu tim beliau bagaimana mengawal perencanaan SPM di 2025 ini Pak. Ya. Saya kaget tersentak dengan timnya beliau, Pak. Ini Kota Jayapura era koteknya berencana sementara sekian persen ini, coba bantu ini. Justru malah yang merespon cepat tim beliau jam setengah 11 malam di posisi kampus ada di Timika dan beliau merespon. Ya, bukan kali ini saja ya, tapi memang saya sendiri banyak belajar, harus banyak belajar manajemen dari beliau dan tim untuk merespon kecepatan. Balai itu salah satu yang sukses di Papua ini rangka pendidikan dan perencanaan berbasis data. Kemudian juga transformasi digital, pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Gimana menurut Bapak? Ya, perencanaan berbasis digital memang sebelumnya kan kita diadvokasi ada kelas pengawas, kelas level kabin, kelas kepala sekolah, semuanya disasar dan kami juga sangat respon gitu. Mestinya ini adalah kewajiban tanggung jawab saya, kami dan tim di pemerintah kota, tetapi orang Jawa disasar. Disesar ya. Kan guru akan disisir gitu. Jadi saya mengucapkan syukur sehingga dari kami yang level di Bina sampai teman-teman di forum-forum tombol-tombol itu memiliki pemahaman visi yang sama. Data rapat pendidikan yang ada data tunggal kita, Kemdagri mengakui dan Dikbud orang tua kita ini sudah ditampilkan 8 standar layanan SPN secara teknis di Permendikbud 32 juga menjadi pelaksanaan kita di kota kabupaten. Dan saya kira perencanaan itu apabila ya dukungan setiap saat, setiap waktu itu ada dukungan dan kami juga banyak belajar tentang perencanaan. Soal pembelajaran berbasis digital ini kan belanja untuk transformasi berbasis digital menjadi sesuatu yang strategis dan penting bagi kami. Kami di Kota Jayapura dari sisi akses internet, meskipun tidak semua Pak, kalau Bapak menuju daerah batas memang ada beberapa titik-titik blank spot itu memang menyesuaikan, tapi hampir mayoritas di arah kota itu memang kita harapkan pembelajaran berbasis digital, penerimaan PPDB berbasis digital, pengumuman kelulusan juga berbasis digital, kemudian asesmen nasional berbasis komputer juga, meskipun ada sebagian sekolah yang minjem laptop orang tua, tetapi itu sudah kami upayakan. Meskipun ada beberapa catatan yang akan berkaitan Kota Jayapura, terus ini dibuatkan, dan saya sangat bersyukur ada tema-tema pembelajaran digital dari BPMP, dari guru penggerak, bersinergi semua. Saya berterima kasih.
markas sudah berjalan dengan baik ya. Ya, markas baik. Ini juga beliau juga mengkawal kami Pak. Markas juga mengkawal kami. Nah tadi, jadi karena dari atas sampai level sekolah itu memiliki garis linear yang sama, ini adalah PR kita, ada rapor pendidikan di depan mata kita. Kalian punya peta data ada di kami tahu, teman-teman juga merefleksi, jadi semua perencanaan harus berbasis atas. Jadi teman-teman tidak meng-ACC markasnya di level uploadan ke dinas itu kalau tidak mencantumkan program, terutama misalnya kepala-kepala sekolah SD tadi, karena angka numerasi kami ini menjadi catatan. Kalau yang masih merah komponen apa saja mungkin di TK SD SMP? Ya, catatan saya yang paling menjadi headline saya tuh di jenjang SD itu numerasinya dan beberapa sub-sub kegiatan itu menjadi catatan di kegiatan SD, SMP, SMA juga. Kami juga di tapi disemangati, dimotivasi semangat Pak ini di aplikasi tim penanganan percepatan tindak kekerasan itu banyak yang harus segera dikerjakan, di-upload, dimodifikasi gitu. Jadi salah satu PIC timnya beliau, jadi setelah hasil sosialisasi diskusi dengan tim BPMP Provinsi Papua berdasarkan surat keputusan Wali Kota Jayapura maksimal 100%, tetapi angka-angka itu masih didapat. Peristiwa-peristiwa itu juga kami juga mungkin belum bisa men-zero tolerir. Padahal kan amanah sekolah penggerak angkatan pertama, kedua, ketiga itu kami ada semua di Kota Jayapura. Tetapi paling tidak sekolah penggerak angkatan pertama, kedua, ketiga ini menjadi pilot, menjadi apa ya, bagaimana bagi harus mengibaskan praktek-praktek baik sekolah penggerak, kan diantaranya kajiannya adalah membuling yang lain. Jadi saya mungkin juga menyadari proses itu belum banyak yang harus saya dilanjutkan lagi tentang satuan gugus penanganan percepatan kekerasan, karena kemarin dari Komisi Anak Nasional, komisioner, ada beberapa program advokasi UPT yang teranggap responsif, mungkin belum sukses tadi, belum sukses pemulihan pembelajaran, transformasi digital atau antar markas ya. Ada juga mungkin tapi yang dapat respon yang sangat bagus nih dari Pemda. Yang pertama pendidikan inklusif, yang kedua transisi PAUD SD yang menyenangkan, yang ketiga pendidikan kurikulum Merdeka Belajar yang bukan sekolah penggerak. Nah, di Jayapura gimana gambaran? Dan kami bersyukur sekali ketemu timnya Pak Dr. Junus, dan ya kita bekerja sama. UKM, terus kemudian transisi PAUD. Ini Ibu Wali Kota Jayapura kami kan, Ibu Dokter ini kan juga sebagai dosen jadi kalau soal ini kalau habis banget saya nggak paham tuh diskusinya hampir dari tadi paham sekali. Jadi jadi kami duduk satu forum, Pak Kepala BPMP, Pak Wali Kota, kami Bunda PAUD berbicara soal masa transisi yang menyenangkan. Itu kalau nggak salah Merdeka Belajar 2004. Tahun terakhir angka transisi PAUD ke SD berapa persen? 100% anak-anak PAUD masuk ke SD? Kami memastikan bahwa ada dukungan dana otsus kepada peserta didik jenjang PAUD di tahun pertama ini. Gitu ya. Kalau sebelumnya hanya kemampuan keuangan daerah baru jenjang SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan tahun ini melalui dukungan dana otsus memastikan bahwa anak-anak PAUD wajib 100% untuk ke jenjang lebih tinggi, dan ini kan amanah SPM, Bapak yang evaluasikan. Satu lagi tentang ini inklusif ya, pendidikan inklusif. Apakah diperlakukan di semua sekolah atau ditunjuk misalnya TK-nya tertentu, SD tertentu, SMP tertentu, penyelenggaraan pendidikan inklusif? Iya,
Kalau ilmunya sih semua teman-teman GTK harus menyadari, memahami pentingnya kebijakan ini. Iya. Jadi memang tidak semua sekolah kami bisa ya memang idealnya seperti demikian ya Pak, Iya, karena iya. setiap anak manusia itu wajib untuk diadvokasi, wajib untuk sekolah. Kan memang undang-undang sistemnya juga memerintahkan demikian gitu. Makanya mohon maaf untuk sementara waktu ini tidak semua sekolah, tetapi di beberapa sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk di diklat itu hanya beberapa sekolah beberapa sekolah di setiap region-region di distrik. Mungkin ada kesulitannya agak besar lah. Pertama tentang pendidikan guru penggerak jadi kepala sekolah atau jadi kepala sekolah, tantangannya itu. Kemudian PSP, sekolah penggerak Program iya, sekolah penggerak. ya, sekolah penggerak. Kemudian AN itu kan tadi ada interaksi ada AN, kemudian ada juga yang selinjar gitu. Jadi Japura aja tantangannya apa saja yang mungkin yang masih kendala-kendala yang terhadap. Iya. Kalau untuk asesmen nasional berbasis komputer memang kami mewajibkan kepada sekolah dan gimana kita akan mendapatkan peta data gambaran untuk menyusun roadmap ke depan kalau sampelnya tidak mayoriti yang ada di lapangan. Jadi puji Tuhan teman-teman kepala bidang mendukung, mendorong, pokoknya setiap satuan wajib untuk mengikuti asesmen nasional. Pertanyaan terakhir, kira-kira harapannya terhadap tindak lanjut kebijakan mereka belajar Pak Kadis ini. Ya, statement ini juga diungkapkan di forum besar tadi iya. di Festival Merdeka Belajar Pemkot BPNP di Iya. tanggal 2 Mei, bahwa Pak Wali Kota Jayapura menyatakan secara terbuka mendukung kebijakan Merdeka Belajar karena pendidikan pembelajaran berbasis peserta didik, guru yang mereflektif itu adalah bagian-bagian yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mendukung, mendorong karena dana-dana yang diajukan oleh dinas pendidikan mendukung literasi demokrasi itu ya tim PAPD itu memahami walaupun keputusan pemerintah tidak akan jelas. Merdeka Belajar ini sesuatu yang penting buat masyarakat. Terima kasih, ini informasinya sebanyak lengkap sekali. Barangkali itu Pak Kadis, terima kasih sekali lagi atas penerimaannya kepada kami, sudah mengganggu waktunya, mohon maaf, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, baik di Dinas Pendidikan, di BPNP maupun kami di Dirjen Komunikasi. Terima kasih. Sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Renstra atau penyusunan rencana berbasis data dan implementasi kurikulum mereka sebagai sudah menyelesaikan sukses di Kota Jayapura. Itu mungkin ada beberapa hal yang masih menantang, jadi terkait dengan terutama pelaksanaan AN, kemudian karena mungkin masalah hotspot ya, kemudian program guru penggerak menjadi sekolah penggerak, juga tentang transisi POTST yang menyenangkan. Ini yang mungkin masih menjadi PR kita bersama, baik di Direktorat Jenderal maupun di PT BPNP untuk lebih giat lagi melakukan pendampingan dan advokasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait sehingga kebijakan implementasi kebijakan Merdeka Belajar bisa lebih sukses lagi di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.